Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, dimanapun teman-teman berada. Ngomong-ngomong nih teman-teman, hari Senin kemarin kan udah waktunya Universitas Muhammadiyah Malang itu masuk mahasiswanya dengan serempak. Nah, kemudian ada beberapa aktivitas-aktivitas yang akan dilalui nih oleh mahasiswa. Salah satunya adalah ada yang magang, ada yang melaksanakan praktikum dan perkuliahan lainnya. Nah, flashback kembali ke yang kemarin, ada beberapa hal nih yang patut kita highlight ya teman-teman. Jadi pada saat itu Laboratorium Hukum FHUMM mewajibkan mahasiswa magangnya untuk membuat berita sebagai output dari magang mahasiswa tersebut. Ada juga program pelatihan dan kemahiran hukum yang mewajibkan juga untuk diupload ke berita. Nah, untuk mengupload atau membuat sebuah berita, itu tentunya kita butuh ilmu nih teman-teman. Bagaimana caranya membuat berita yang baik, kemudian membuat berita yang berbobot, dan bukan berita yang berdasarkan hoax mungkin teman-teman yang pernah teman-teman ketahui, seperti itu. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama kakak kece dari Humas Universitas Muhammadiyah Malang. Penasaran? Langsung aja kita panggil Mas Wildan. Halo Mas Wildan, ketemu lagi. Mbak. Iya. Sebelumnya aku udah pernah ketemu nih teman-teman sama orang-orang lab hukum juga, karena Mas Wildan waktu itu pernah ngisi ya Mas ya, pernah ngisi pelatihan jurnalistik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini kita ketemu lagi, bahasnya juga jurnalistik. Tapi ini untuk mahasiswa gitu loh Mas, supaya mahasiswa tuh tahu ilmu jurnalistik itu kayak gimana. Oke. Gitu, mungkin dari Mas Wildan sendiri, Mas Wildan menyampaikan atau mengilhami, atau bagaimana sih cara Mas Ilham memahami terkait dengan ilmu jurnalistik itu sendiri? Jurnalistik ya, pada dasarnya lebih ke jurnalistik kehumasan sih Mbak. Jadi gimana kita bisa ngambil informasi yang menarik, misalnya kalau UMM ya UMM, kita ngambil informasi kemudian kita bagikan ke masyarakat. Kayak misalnya nih, di UMM ada perahu bebek kan. Kan itu kan menarik kan? Iya, benar. Iya. Kan mungkin menurut kita kayak biasa aja, karena kan naik bebek doang. Tapi kalau di luar orang-orang mikir keren nih, kamusnya ada bebeknya, ada gitu bebek, misalnya. Bebek tenggelam. Bener tenggelam. Oke, jadi kalau misalkan keilmuan jurnalistik itu harus dikerucutkan dulu ya Mas ya. Mau kita bahas itu apa? Atau bisa luas? Kalau misalkan Mas Wildan kan di Humas UMM, berarti yang di branding itu UMM-nya kayak gitu. Oke, terus kalau Mas Wildan sendiri, sejak kapan Mas Wildan itu menekuni ilmu jurnalistik? Mungkin diawali dengan nulis ya Mbak. Mas Wildan suka nulis? Iya, jadi dulu itu ayah saya pas SD, ayah saya suka ngajak saya nyari kesibukan, nyari hobi. Nyari hobi. Saya pernah ke sawah, baca? sambil bawa seperangkat alat gambar, terus kita gambar di sawah. Mas Wildan bisa gambar? Enggak sih, dulu aja. Dulu waktu SD. Terus juga pernah masuk di SSB, sekolah sepak bola. Jadi memang mencari hobi. Iya, dalam jadi ayah saya hobi. emang pengen saya bisa sibuk gitu. Terus akhirnya ayah saya juga sering ngajak saya ke toko buku, terus juga ke perpustakaan, dan disitulah mulai ada ketertarikan untuk baca. Ayah Mas Wildan guru? Iya, guru. Oke. Terus. Dari baca terus nulis kan? Yap. Terus akhirnya SD suka nulis. Nah, di SMP baru diwadahi ada wadah jurnalistik, Mbak. Karena kan di SMP ada ekstrakurikuler. Ya, ada majalahnya. Yap. Jadi dari SMP saya udah mulai nulis berita, nulis artikel di gitu majalah SMP itu. SMP. Oke, berarti sejak SMP ya Mas berarti ya. SMP. Kenapa Mas Wildan lebih tertarik ke jurnalistik daripada, kan Mas Wildan tadi kan mencari hobi-hobi yang lain. Tapi ternyata Mas Wildan menemukan bahwa ini nih hobiku. Itu tuh kenapa di situ? Kenapa di jurnalistik? Mungkin karena saya suka bercerita ya Mbak. Nah, saya juga suka ngasih informasi yang mungkin orang-orang nggak tahu. Jadi, ini loh ada ini, ini loh ada ini. Kayak gitu sih. Kalau kehidupan, kan sekarang kan Mas Wildan kan udah boleh dibilang sebagai jurnalis ya. Jurnalis humas ya. Jurnalis humas ya.
seorang jurnalis itu biasanya ngapain aja sih Mas? Kalau khusus di UMM ya, biasanya itu kita research dulu sih Mbak. Riset dulu. Kira-kira bahan apa nih yang bisa kita cari? Misalnya nih, misalnya ada bebek tadi, atau mungkin misalnya ada seminar, atau mungkin kedatangan duta besar, atau mungkin juga ada isu menarik kayak misalnya Verdi Sambo. Kita kaitkan dengan pendapat dosen UMM. Kayak kemarin misalnya ada satu bahan Verdi Sambo itu dibahas oleh Dekan FH UMM Pak Tongat. Ya, jadi dari bahan itu kita bisa ngasih informasi ke publik, ke masyarakat. Terus biasanya kan gini ya Mas, ada orang yang nulis berita itu dasarnya itu bukan dari fakta tapi isu. Nah, emang gimana caranya kita membedakan itu hoax atau enggak? Kalau dari Mas Wildan sendiri? Kalau saya biasanya recheck sih. Recheck, misalnya ada satu berita tentang A misalnya. Kadang kita harus cek lagi ke media yang lain. Oh, apakah bener A itu gini atau enggak? Ada sinambungnya apa enggak? Ada sinambungnya apa enggak? Jadi pasti ada media lain yang meliput. Gak mungkin cuma satu doang. Jadi harus bisa di recheck. Berarti selain pertama kita harus menemukan ide untuk menulis. Kedua, kita juga harus menyambungkan antara berita yang satu dengan berita yang lain untuk dijadikan berita bahan. Lebih ke isu ke isu ke atau fakta itu tadi. Oke. Terus kemudian biasanya kalau aku ya Mas ya, aku itu kalau nulis itu kadang-kadang itu aku udah di otak aku nih, aku udah nulis. Tapi tiba-tiba itu aku itu kayak aduh, kok tiba-tiba nggak ada inspirasi gitu. Nah, aku lihat istilah peristilahannya itu kalau aku lihat di internet ya, aku learning by googling. Itu namanya writer block. Nah, Mas Wildan pernah nggak sih, kan Mas Wildan kan udah seneng banget nulis dan sebagainya, tapi Mas Wildan pernah nggak ngalamin kebuntuan dalam menulis? Sering. Ya, sering banget. Karena apa ya Mas, kalau aku kan biasanya tuh aku ngerasa kayak ini kayaknya tulisanku nggak bakalan dibaca deh sama orang. Aku minder karena aku juga mungkin pemilihan kataku aku rasa aku kurang atau gimana. Kalau dari Mas Wildan sendiri yang Mas Wildan rasakan tuh apa? Kalau writer block mungkin sering sih Mbak, sering banget malah. Kalau nulis berita mungkin enggak ya, karena kan kalau berita bahannya ada banyak. Tapi kalau nulis kayak opini atau mungkin artikel lain kan harus punya ide yang banyak. Itu kadang saya di tengah-tengah sama kayak Mbak, nulis udah dapet satu halaman terus apalagi ya? Apalagi ya gitu. Nah, aku tuh kadang-kadang kayak gini Mas, gimana juga caranya menulis, tapi yang kita tulis kadang itu aku tuh nggak tahu susunan penulisan yang benar tuh kayak gimana. Aku nggak bisa mengerucutkan bagaimana ini dari umum ke khusus atau gimana. Nah, mungkin kalau Mas Wildan caranya Mas Wildan menulis di berita atau tentang kehumasan itu Mas Wildan biasanya pakai metode apa? Yang terkenal itu ada metode namanya 5W1H Mbak. 5W1H. Jadi satu di dalam berita itu harus ada what, where, when, who, why, dan juga how. Nah, dari situ kita bisa uraikan tuh. Mungkin yang paling atas ada namanya lead, paragraf awal itu. Itu harus ada what, where, when, dan who. Nah, sementara yang setelahnya itu kita juga bisa jelasin mengapa dan bagaimananya. Jadi kalau metode yang paling simple yang bisa dilakukan oleh semua orang itu 5W1H. Terus Mas, bentar aku tadi mau tanya apa? Terkait dengan judul berita yang aneh menurutku kayak gini. Misal misal kita baca nih, terus kemudian dibaca beritanya tapi clickbait maksudku. Clickbait. Nah, itu. Nah, emang berita yang clickbait itu boleh atau enggak? Clickbait, kalau clickbaitnya isinya juga bagus, itu boleh, menurut saya oke sih Mbak. Tapi karena ada kan juga yang judulnya bombastis tapi isinya lihat nomor 7. Iya, misalnya. Gitu ya. Tapi untuk berita yang clickbait itu sendiri itu sebenarnya itu berarti boleh-boleh aja ya Mas? Boleh-boleh aja selama, menurut saya ya, boleh-boleh aja selama isinya juga berkesinambungan, nyambung, terus juga oke. Karena kan kalau misalnya judulnya bagus, banyak pembaca yang datang pas baca, kok gini doang. Iya sih, sering sih terjadi. Sering kan? Tapi kok bisa ya Mas, maksudku kenapa ada orang yang menulis seperti itu, maksudnya itu untuk mencari atensi ya mungkin ya? Pertama mungkin atensi, kedua mungkin karena kan media butuh pemasukan Mbak. Betul. Jadi ketika pembaca masuk ada banyak, jadi sponsor juga masuk, iklan juga masuk. Oke, kayak gitu. Terus kalau kita bahas berita juga, kemarin nih Mas, anak-anak dari FH dari lab hukum itu menyuruh nih mahasiswanya untuk membuat berita. Nah, ada berita yang kita bisa masukin sendiri
ngedit sendiri, ada juga berita yang kita harus nunggu itu untuk di ACC. Yeah. Nah, kenapa kok ada perbedaan dua hal di situ tuh? Kenapa ya Mas biasanya? Ada yang kita bisa nulis sendiri, ada yang kita harus nunggu nih di ACC dulu, kayak gitu. Biasanya nih sih Mbak, yang satu biasanya berbentuk blog, jadi nggak ada kurasi, nggak ada yang ngecek. Jadi apapun yang kita tulis ya udah dipublish bebas di situ, aja bebas aja. Dan bisa kita sunting juga. Kredibilitasnya juga kurang menurut saya sih. Karena juga, bisa disunting kapanpun ya. Terus kualitas juga kurang. Oke. Sementara kalau yang ada kurasinya, ada masa tunggu untuk di ACC apa enggak, itu kan berarti ada yang ngecek. Iya benar. Ada yang ngedit, ada yang ngelihat kira-kira kurangnya apa. Iya jadi juga sih. kualitasnya mungkin lebih bagus ketimbang yang bisa disunting itu. Iya benar. Oke benar. Terus Mas, proses pembuatan berita yang bagus dan runut menurut Mas Wildan sendiri itu gimana sih? Kalau saya ya Mbak, mungkin diawali dengan ideation, nyari ide. Ide dulu. Ide itu bisa berbentuk, misalnya ada acara ya udah acara aja, atau mungkin ada isu, terus kita butuh penjelasan lebih lanjut, bisa nyari dosen. Atau mungkin ada hal-hal yang fun di UMM misalnya, kayak misalnya sengkalengnya UMM, atau mungkin pesawat Cessna ketika PES Maba, atau penerjun. Nah, itu ide dulu. Kemudian yang kedua, saya bisa nyari narasumber yang bersangkutan. Kalau misalnya PES Maba ya nyari kepala humasnya. Atau mungkin prestasi kampus UMM, ya tanyanya ke Pak Rektor. Atau mungkin misalnya isunya tentang dulu pernah naik isu tentang sirup. Sirup yang bikin anak-anak sakit itu. Tanyanya ke farmasi. Jadi harus tahu sasaran yang tepat juga ya. Terus baru dari situ, dari bahan itu udah wawancara, ditulis Mbak. Ditulis kemudian edit, dikirim. Sebenarnya ya susah gampang ya Mas ya kalau kayak gitu. Tapi biasanya yang susah itu kalau aku melihat mahasiswaku dan aku melihat diriku dan teman-teman itu adalah kan orang pertama kali lihat berita itu dari judulnya ya Mas ya. Nah kalau kita lihat judulnya membosankan kadang kita nggak mau baca. Nah untuk membuat judul yang menarik itu gimana sih Mas? Kalau aku lihat tulisannya Mas Wildan kan, apalagi lihat di YouTube-nya Mas Wildan ya. Nah itu kan kayak judulnya itu enak gitu dibacanya. Nah sedangkan orang-orang seperti aku yang basicnya emang bukan jurnalis dan teman-temanku itu gimana ya caranya untuk membuat judul yang bagus gitu Mas? Judul itu sama kayak cover sih. Kan orang-orang biasanya judge the book by its cover kan. Jadi kalau judulnya bagus ya kemungkinan orang buat baca juga semakin tinggi. Interestnya juga makin tinggi. Kalau mau bikin judul menurut saya itu boleh clickbait tapi nggak berlebihan. Atau mungkin kita cari hal menarik dulu di beritanya, kemudian baru kita bikin judulnya. Diangkat di judulnya. Kayak misalnya nih, contoh Mas. Contoh misalnya ada acara untuk memperingati Hari Cinta Lingkungan misalnya. Misalnya acaranya adalah bikin apa pesta pentas apa gitu. Tapi ada satu hal yang menarik Mbak. Di situ misalnya ada lomba banyak-banyakan bawa sampah misalnya. Jadi kita bikin judul dari situ. Yang di highlight yang itunya. Iya. Kayak misalnya lomba sampah. Lomba asiknya lomba sampah di peringatan Hari Lingkungan misalnya. Jadi kita harus tahu apa yang bisa kita bawa di judul itu yang menarik dari itu. Kalau misalkan peringatan Hari Lingkungan ya udah biasa, tapi kita harus cari tahu apa yang menarik di situnya. Yang beda dan unik. Oke. Sama kayak misalnya kita pakai baju misalnya hitam semua ya Mbak, kan nggak menarik. Misalnya hitam, mati gitu ya Mas. Hitam terus atasnya pakai pink misalnya, kan kelihatan ngejreng nih. Bener. Terus selama Mas Wildan jadi jurnal, berarti terjun ke jurnalisme sejak SMP. Tapi benar-benar ke apa Mas? Benar-benar ke pekerjaannya itu kapan? SMA? Sebenarnya setelah lulus kan saya alumni FHWM Mbak. Lupa teman-teman. Saya dulu itu kerja pertama itu bukan sebagai wartawan atau jurnalis, tapi lebih ke copywriter atau content writer. Jadi nulis artikel gitu di sebuah web gitu. Terus baru bener-bener nulis yang pekerja itu ya di Humas ini. Jadi bersentuhan dengan banyak wartawan, dengan banyak awak media. Mas Wildan jadi Humas UMM udah berapa lama Mas? 2 tahunan lebih. 2 tahunan ya. Oke. Terus Mas Wildan kan sarjana hukum berarti. Terus kemudian kalau pernah nggak sih Mas ada orang yang bilang kalau lah kamu lo sarjana hukum ngapain kok terjun di dunia kayak gitu nggak ada nyambung-nyambungnya atau
biasanya kayak lo kok nggak jadi hakim, kok nggak jadi jaksa, itu kan pertanyaan yang biasanya itu dilontarkan ya buat anak-anak sarjana hukum. Terus Mas Wildan menyikapi hal itu gimana Mas? Apa ada kesinambungan antara jurnalis dan keilmuan teorinya Mas selama kuliah? Banyak banget orang-orang yang nanya ke saya misalnya, Mas kok jadinya malah nulis sih, kok nggak jadi pengacara atau hakim atau mungkin jadi legalnya di perusahaan apa? Iya. Jadi sebenarnya pas saya lulus dari UMM ini Mbak, saya tuh bikin 2 portofolio, 2 CV. Satunya buat apply ke pekerjaan yang memang ilegal yang dihukum, satunya dia emang nulis Mbak. Saya ngirim ke berbagai perusahaan. Tapi yang lebih banyak manggil itu yang nulis Mbak. Yang nulis. Iya. Ternyata bakatnya di situ, bakat terpendam. Jadi yang hukum mungkin 1-2. Kalau yang nulis mungkin saya sempat dipanggil Kumparan, kemudian Trans 7, CNN. Akhirnya diterimanya di sini. Mas pengalamannya di luar tuh kemana aja sih Mas yang udah pernah Mas lalui selain di UMM? Nah, ini penasaran aku. Cuma di Jakarta sih Mbak, di salah satu perusahaannya Grup MTech. Apa itu? Grup yang ngebawahi SCTV sama Indosiar. Stasiun TV berarti. Oke, berarti juga Mas Wildan udah pernah melalang buana kemana-mana. Nggak lama sih Bang. tapi kan lumayan ya Mas ya pengalamannya kayak gitu. Terus maksudnya kayak gini Mas, buat anak-anak yang mau belajar jurnalistik, ilmu jurnalistik, hal yang harus dipunyai oleh mereka itu apa Mas? HP dan laptop. Kalau nggak punya HP ada laptop. Kalau nggak punya dua-duanya Mas. Misalkan. Nggak, sebenarnya nulis itu bukan masalah HP dan laptop ya Mbak. Tapi lebih ke ya nggak apa-apa, laptop dan HP itu adalah penunjang. Tapi yang paling penting adalah kemauan untuk belajar sih Mbak. Dan juga peka dan sensitif. Pekanya nggak cuma sama gebetan doang ya. Maksudnya pakainya juga sama isu atau sama hal menarik yang ada di kampus. Misal kalau saya kan kampus UMM, jadi saya harus peka. Wah, apa nih yang bagus untuk diangkat? Lah tapi Mas kalau misalkan nih nggak ada, kan masa iya setiap hari ada aja yang datang ke UMM, kan kadang kan ada juga yang tiap hari ini dilihat kayak nggak ada berita yang perlu diangkat. Nah terus Mas Wildan itu nulis tentang apa Mas? Atau setiap hari tuh harus nulis gitu tentang UMM? Harus nulis tentang UMM, tapi nggak fokus UMM ya Mbak. Kadang ada misalnya ada isu tentang yang lagi naik misalnya gempa misalnya. Misalnya gempa di mana misalnya di Turki. Nah saya bisa narik isu itu ke UMM. Caranya gimana? Saya nanya ke dosen sipil. Oke. Pak gimana sih Pak bikin rumah tahan gempa? Benar. Jadi selain kita bisa nama UMM naik, kita juga bisa ngasih manfaat ke orang lain yang baca. Betul, jadi nggak melulu harus di lingkungan kita, tapi bisa dari lingkungan luar kita tarik ke dalam, terus kita sangkut pautkan kayak gitu. Oke, ini Mas ada yang mau tanya-tanya di question box. Coba kita lihat. Hello. Nah, Florism. Ini kayaknya temannya Mas ya, dan Gimana sih Pak Wildan caranya riset berita yang unik dan bakal dimuat di banyak media? Nyari hal yang nggak biasa. Gimana tuh Mas? Kan biasanya orang-orang nyari hal yang nggak biasanya gimana? Iya, kayak misalnya nih, wisuda. Oke. Nah, wisuda kan ya biasa kan, wisuda. Biasa. 3 bulan sekali kalau di UMM misalnya. Kita cari misalnya, kemarin tuh ada anak wisudawan yang ke wisuda, tapi naik kuda. Tahu. Itu kan menarik kan? Ada juga yang anak pakai balon itu. Bener. Jadi hal yang kayak itu perlu kepekaan, perlu sensitif tentang hal kayak gitu. Jadi kan misalnya, aku lihat nih ada anak naik kuda pas ke wisuda, aku cari orangnya, aku wawancara, kemudian akhirnya aku kirim ke berbagai media dan banyak yang muat Mbak, bahkan sampai ke internasional. Iya? Saking uniknya, iya. Emang unik sih Mas, kok wisuda bawa kuda, ini cewek atau cowok? Cewek lagi kan. Bawa kuda, emang niatnya berkuda ya? Terus keluarganya juga naik dokar. Jadi dia naik kuda, belakangnya naik dokar. Ya Allah, niat banget. Jadi hal-hal seperti itu tuh yang Mas Wildan kok bisa tahu ada kayak gituan Mas? Apa Mas Wildan datang ke wisuda terus dilihat? Lebih ke sensitif dan juga mungkin banyak channel ya Mbak. Iya. Kayak misalnya, Will ini ada yang naik kuda nih, seru, coba dicek lagi. Iya Pak. Dan memang oke. Atau mungkin kalau misalnya nyari-nyari misalnya tentang misalnya sengkaling misalnya. Sengkaling kan ya udah sengkaling biasa aja. Tapi kita bisa nyari ke dalam misalnya ke dalam lagi. Ada wisata bebek
bersama atau mungkin bongkar bebek misalnya. Oke, iya gitu sih. Jadi menurutku juga berarti tergantung dari orangnya itu ya, Mas, orangnya sendiri yang mau nulis, dia ada nggak kemauan untuk membuat berita yang itu bisa dibaca oleh orang banyak dan menarik. Kalau biasa aja kan nggak menarik. Iya ya, bosen juga kita wisuda UMM ke 100 ya udah gitu aja ya, Mas ya. Ada lagi nggak ya? Ada lagi? Oke. Aduh, ada lagi. Ada lagi. Ini kayaknya terakhir ya? Oke, terakhir. DNF Gani. Sejak kapan Mas Wildan mulai masuk di dunia jurnalis dan apa suka dukanya jadi jurnalis dengan background pendidikan hukum? Kalau sejak kapan kan tadi udah ya, Mbak. Dari SMP itu kan belajar dari SMP sampai sekarang. Kalau tadi suka dukanya? Suka duka. Kalau sukanya bisa kenal banyak orang sih, Mbak. Jadi bisa ngobrol langsung dengan duta besar Polandia, saya bisa ngobrol langsung dengan misalnya Erick Thohir, saya sama Erick Thohir, atau mungkin misalnya ngobrol sama tokoh-tokoh besar juga. Nah, foto juga kadang foto Pak. Ya, foto Pak. Mas foto Mas nanti Mas. Iya. Terus misalnya kalau dukanya mungkin diawali dengan ini sih Mbak, pandangan orang kayak tadi tuh. Hukum kok nulis sih, hukum kok jadi jurnalis sih. Kan memang saya passionnya di situ. Jadi memang ya udah saya suka. Terus juga mungkin narasumber. Kadang ada narasumber yang dihubungin lama banget balasnya. Atau mungkin di telepon ditolak misalnya. Padahal kami butuh cepet. Iya, butuh cepet. Kalau memang waktunya agak lama dikit, kami masih berusaha tetap fight buat bisa ngubungin narasumbernya. Oke. Tapi kalau memang nanti waktunya udah mepet, kita cari ganti gitu sih. Gitu ya, jadi suka dukanya seperti itu tadi. Namanya siapa nih? Gani. Oke. Itu tadi dua penanya kita ya teman-teman. Semoga apa yang aku sama Mas Wildan omongin tentang ilmu jurnalistik ini bisa membawa teman-teman dan mengilhami teman-teman untuk menulis. Jadi jangan malas-malas untuk menulis. Itu pesan dari aku sama Mas Wildan. Oke, see you on the next video. Bye.